The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Bagian terakhir, kesimpulan bab 13. Cara berpikir seperti pemimpin. Agar Anda menjadi pemimpin yang lebih efektif, terapkanlah 4 prinsip kepemimpinan berikut. Pertama, bertukar pikiran dengan orang lain yang ingin Anda pengaruhi. Meminta orang lain menuruti keinginan Anda itu mudah jika Anda melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya. Bertanyalah seperti ini sebelum Anda bertindak. Apa yang akan terbersit dalam benak saya andai saya melihat hal ini dari sudut pandang orang lain? Kedua, terapkan aturan manusiawi ini ketika Anda berhadapan dengan orang lain. Bertanyalah kepada diri Anda, bagaimana cara menanganinya dengan manusiawi? Dalam segala hal yang Anda perbuat, tunjukkan bahwa Anda mengutamakan orang lain. Perlakukan orang lain dengan baik sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Mereka akan sangat menghargai Anda. Ketiga, memikirkan, meyakini, dan mendorong kemajuan. Anda harus memikirkan pengembangannya dalam setiap tindakan Anda. Pikirkan bahwa Anda harus meraih standar tinggi dalam segala kelakuan Anda. Seiring berjalannya waktu, bawahan akan cenderung meniru tindak tanduk memimpinnya. Pastikan atasan Anda patut diteladani. Anda harus menjadikan pernyataan berikut resolusi Anda. Jika harus ada kemajuan di rumah, pekerjaan, dan kehidupan komunitas, saya harus berperan serta di dalamnya. Keempat, meluangkan waktu untuk merenung dan membuka kekuatan berpikir utama Anda. Kesendirian yang terencana akan membuahkan hasil. Gunakan kesendirian untuk melepas kekuatan kreatif Anda. Gunakan kesendirian untuk menemukan solusi masalah pribadi dan bisnis Anda. Jadi, luangkan waktu sejenak agar Anda bisa sendirian dan berpikir setiap hari. Gunakan teknik berpikir para pemimpin besar. Merenung. Cara menerapkan kedahsyatan berpikir besar dalam situasi penting kehidupan Anda. Berpikir besar itu dahsyat, namun melupakannya juga mudah. Bila mana Anda menghadapi kesulitan, pola pikir Anda beresiko menyusut. Dan jika itu terjadi, Anda akan kalah. Berikut adalah beberapa pedoman singkat untuk tetap berpikir besar ketika Anda tergoda menggunakan pendekatan yang dangkal. Mungkin Anda perlu menuliskan pedoman-pedoman berikut pada secari kartu kecil untuk memudahkan Anda membaca dimanapun. A. Ketika orang picik mencoba menjatuhkan Anda, berpikirlah besar. Tentu saja, ada segelintir orang yang ingin Anda merasakan kehilangan, kemalangan, dan cercaan. Namun, orang-orang itu tidak dapat melukai perasaan Anda jika Anda mengingat 3 hal berikut. 1. Anda menang ketika Anda menolak bertarung dengan orang-orang picik. Melawan orang picik hanya akan mengubah Anda menjadi mereka. Anda harus tetap besar. Kedua, berharaplah diserang dari belakang. Itu buktinya Anda bertumbuh. Ketiga, ingatkan diri Anda bahwa orang yang menyerang dari belakang itu sakit jiwa. Anda harus tetap besar. Anda perlu merasa kasihan terhadap mereka. Anda harus berpikir besar supaya diri Anda kebal terhadap serangan orang-orang picik. B. Ketika perasaan saya tidak mampu merayapi diri Anda, berpikirlah besar. Camkan, jika Anda berpikir Anda itu lemah, itulah yang terjadi. Jika Anda berpikir Anda tidak layak, itulah yang terjadi. Jika Anda berpikir Anda orang yang bermutu rendah, itulah yang terjadi. Buang jauh-jauh pikiran yang cenderung meremehkan diri Anda dengan mengikuti pedoman berikut. 1. Anda harus terlihat penting. Ini akan membantu Anda berpikir penting. Tampilan luar Anda mencerminkan isi perasaan Anda. 2. Berkonsentrasilah pada kekuatan Anda. Rancang iklan untuk menghargai diri Anda dan terapkan hal tersebut. Anda harus belajar mengubah diri Anda. Kenalilah sisi positif diri Anda. 3.
memandang orang lain dengan sudut pandang yang tepat. Orang lain juga manusia. Jadi, untuk apa Anda takut terhadap mereka? Anda harus berpikir besar agar mampu melihat betapa baiknya diri Anda. C. Ketika perdebatan atau pertikaian tak terhindarkan lagi, berpikirlah besar. Anda harus sukses melawan godaan untuk berdebat dan bertikai dengan cara: 1. Tanyakan diri Anda, jujur saja, apakah hal yang diperdebatkan ini penting? 2. Ingatkan diri Anda bahwa dalam perdebatan Anda takkan pernah memperoleh apapun. Sebaliknya, Anda akan selalu kehilangan sesuatu. Anda harus berpikir besar untuk memandang bahwa pertikaian, perdebatan, perseteruan, dan percekcokan takkan pernah membantu Anda merengkuh keinginan Anda. D. Ketika Anda merasa kalah, berpikirlah besar. Menggapai kesuksesan besar tanpa kerja keras dan kegagalan itu mustahil. Namun, hal itu mungkin tercapai jika Anda selanjutnya hidup tanpa mengalami kekalahan. Para pemikir besar bereaksi terhadap kegagalan dengan cara-cara berikut. 1. Memandang kegagalan sebagai pelajaran. Pelajari kegagalan yang Anda alami. Telitilah itu. Gunakan kegagalan untuk maju ke depan. Anda harus mengambil hikmah dari setiap kegagalan yang terjadi. 2. Memadupadankan kegigihan dengan eksperimen. Kembalilah dan mulai lagi dengan pendekatan baru. Anda harus berpikir besar untuk memandang kegagalan sebagai pola pikir, tidak lebih dari itu. E. Ketika kehidupan rumah tangga Anda sedang bermasalah, berpikirlah besar. Pola pikir picik dan negatif yang ingin membalas dendam kepada pasangan hanya akan merusak kehidupan rumah tangga Anda. Lakukan hal-hal berikut ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan semestinya. 1. Berkonsentrasilah pada kualitas-kualitas terbaik dalam diri orang yang Anda cintai. Singkirkan jauh-jauh hal sepele. 2. Sering-seringlah melakukan sesuatu yang spesial bagi pasangan Anda. Anda harus berpikir besar untuk menemukan rahasia kebahagiaan pernikahan. F. Ketika Anda merasa kemajuan pekerjaan Anda semakin lamban, berpikirlah besar. Gaji dan status tinggi berasal dari satu hal: meningkatkan kualitas dan kuantitas prestasi di luar kegiatan dan pekerjaan Anda. Praktekkan hal berikut. Pikirkan, saya sanggup melakukannya lebih baik lagi. Anda mampu meraih hasil terbaik. Selalu ada ruang untuk melakukan segalanya lebih baik. Manusia berupaya melakukan segala sesuatunya sebaik mungkin. Dan ketika Anda berpikir, saya sanggup melakukan lebih baik lagi, benak Anda akan memunculkan cara untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan berpikir, saya mampu, kekuatan kreatif Anda akan kembali aktif. Anda harus berpikir besar untuk menyadari jika Anda lebih mengutamakan pelayanan, niscaya uang akan datang dengan sendirinya. Ingat, orang bijak akan menjadi tuan pikirannya sendiri, sedangkan orang dungu menjadi hamba pikirannya sendiri. Demikian bagian terakhir dari The Magic of Thinking Big. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di buku selanjutnya. Terima kasih.